Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bertemu kembali dengan RHS Renungan Harian Sulung. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami di dalam Renungan Harian Sulung yang setiap hari kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus ya Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami, yang menguatkan kami, yang menuntun jalan hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kali ini kita bertemu kembali dengan RHS. Tema kita adalah terang versus gelap. Ya, terang dengan kegelapan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dan 20. Dan inilah hukuman itu, katakan Tuhan Yesus ya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara garis bawah ini ya. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, pasti saudara yang ada dalam kegelapan tidak akan datang pada terang. Karena ketika datang pada terang, Tuhan Yesus mengatakan perbuatan-perbuatannya yang di dalam kegelapan itu akan nampak. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, bahwa terang itu telah datang. Ya, saudara, Tuhan Yesus jelas berkata kepada Nikodemus, terang itu sudah datang. Siapa terang itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang adalah terang dunia. Ya, maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada terang, ia tidak akan dihukum. Sudah jelas sekali ya, yang percaya kepadanya, kepada terang itu, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman itu. Ya, barang siapa yang tidak percaya, ia sudah ada. Sudah ada di mana? Di bawah hukuman itu. Sebab ia tidak percaya. Kenapa ada di bawah hukuman itu? Karena dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang betul-betul Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus. Ada dua respon ketika terang itu datang. Saudara, apa responnya? Yaitu menerima atau menolak. Itu saja ya. Dua respon bahwa orang-orang itu menerima atau menolak. Dan orang yang menolak, Tuhan Yesus berkata, dan inilah hukuman itu. Terang itu sudah ada dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, kita ingat dari bahasan kita yang lalu, begitu manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan adalah apa? Dosa. Hanya dosa. Maka dikatakan perbuatan-perbuatan mereka itu adalah jahat. Saudara, kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan inilah hukuman itu. Kata hukuman, saudara, ini penting sekali. Di dalam kata Yunani itu adalah krisis, yang artinya sesuatu keadaan yang betul-betul krisis, yang membahayakan. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia LAI menerjemahkan dengan hukuman. Padahal saudara, arti hukuman di situ adalah krisis, situasi yang krisis. Maka kata Tuhan Yesus, krisis atau hukuman itu menyatakan satu eksistensi orang yang berdosa, menyatakan keberadaan orang yang berdosa, manusia yang ada dalam hukuman. Dengan lain kata, ketika manusia ada dalam hukuman, sebetulnya manusia itu ada di dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya bagi dirinya sendiri. Itulah arti hukuman. Itulah makna krisis, bahwa manusia ada dalam kondisi yang sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena dia menolak terang.
Jika manusia menolak terang, maka krisis hukuman itu sudah menentukan dirinya bahwa dia sudah ada di dalam hukuman itu, yakni kebinasaan. Saudara, itulah arti kata krisis. Itulah arti kata hukuman. Dia sudah menentukan dirinya sendiri di bawah hukuman itu karena dia memang tidak mau percaya. Maka saudara, bagi saya orang yang paling bahaya itu apa? Orang yang paling bahaya dalam hidupnya adalah jika ia ada di dalam bahaya tetapi ia tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Oh saudara, itu ngeri sekali. Saya ulang sekali lagi saudara. Siapa orang yang berbahaya itu? Orang yang berbahaya adalah dia ada dalam bahaya. Betul, dia ada dalam bahaya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya ada dalam bahaya. Oh saudara, itu orang yang betul-betul ada di dalam kondisi yang sangat bahaya sekali. Mereka menolak terang, tetapi mereka tidak menyadari ada di dalam bahaya. Hidupnya lebih senang di dalam kegelapan. Kegelapan itu betul-betul terus dia nikmati dalam hidupnya. Padahal kegelapan itu bahaya. Saudara, dosa itu bahaya. Oleh karena itu ngertikah saudara, ngertikah saya, ngertikah kita semua. Ketika kita berdosa, saudara dan saya itu dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Karena ketika kita berdosa, kita membenci terang. Saudara, kata membenci, misei di dalam Yunani, yang artinya menekankan sikap hati yang terus-menerus menolak. Misei. Orang yang membenci terang. Dari mana mulainya? Dari hati. Hati yang terus-menerus menolak terang. Maka hati yang menolak terang, pikiran juga menolak terang, perbuatan tingkah laku juga menolak terang. Berarti pikiran, hati semuanya tetap ada di dalam kegelapan. Maka mereka ada dalam bahaya. Saudara, bagaimana yang menerima? Ya, ada dua respon kan tadi, menolak dan menerima. Yang menerima terang, dia akan memiliki hidup di dalam terang itu. Ya saudara, saya ulang lagi ya saudara. Saudara yang menerima terang, menerima Tuhan Yesus akan hidup di dalam terang itu. Dan mereka adalah orang-orang yang ada berjalan di dalam kebenaran karena dia ada di dalam terang itu. Dan di sanalah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa saudara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk membawa manusia melakukan kebenaran di dalam Allah. Itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang memberikan terang supaya manusia ada di dalam terang, menerima di dalam terang. Dan terang itulah yang menuntun dia di dalam jalan kebenaran Allah. Terang itulah yang menghapus semua kegelapan yang ada di dalam dirinya. Maka orang yang menerima terang, dia akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan berjalan di dalam terang. Dia berjalan di dalam kebenaran Allah. Sekarang persoalannya yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana dengan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan saya? Apakah engkau dan aku sebagai orang-orang yang menerima terang itu? Orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang mau dilahirbarukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang mau dituntun tangan kita terus dipegang Tuhan. Berjalan di dalam kebenarannya. Dan betul-betul ketika Tuhan Yesus menerangi kita, kegelapan hidup kita terbuka semuanya. Dan di situ Tuhan Yesus membereskan kegelapan kehidupan kita. Setelah kita masuk saat teduh, saya akan mengambil waktu teduh bersama dengan saudara. Pujian dari Helen Perina, kendati hidupku terteram,
Di sanalah tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Datanglah kepada terang. Ketika kita datang kepada terang, selamatlah jiwaku. Saudara, renungkan hari ini. Perjalanan hari ini, sudahkah saudara dan saya datang kepada terang? Sudahkah hati saudara, hati saya hari ini diterangi oleh terang? Sudahkah engkau rela membuka hatimu untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, menerangi seluruh hidupmu, dan menuntun engkau, menuntun aku di dalam kebenarannya? Apakah engkau mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu? Renungkan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami datang kepada terang itu. Biarlah Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, membersihkan segala kegelapan hati kami. Dan hati kami Engkau tuntun di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa Allah kami, Tuhan Yesus, terang dunia yang menuntun kami di dalam terang. Dalam segala keadaan, beban kami, pergumulan kami, kesulitan kami, bahkan air mata kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, kesehatan kami terancam, atau apapun, keluarga kami, beban pekerjaan kami, apapun Tuhan, yang hari ini aku berkata, Tuhan betapa beratnya hidupku ini. Tapi aku mau Engkau masuk dalam hatiku, dan terang itu menuntun jalan langkah hidupku dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tanganku Tuhan, tuntun tanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita renungkan ya, sejauh mana Tuhan menerangi hati kita hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian sulung esok. Tuhan memberkati kita.